Pagi hari ini, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama dengan kepala kita satu dalam doa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk pagi yang indah Tuhan karuniakan bagi kami. Kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Kami memerlukan firman-Mu yang akan menguatkan, meneguhkan kami, sehingga kami dapat melangkah sepanjang 1 minggu ke depan bersama dengan firman-Mu, dengan kekuatan dan pertolongan dari Roh Kudus, sehingga kami dapat menjalani kehidupan ini dan kami boleh dikuatkan oleh Tuhan. Kami siap untuk menerima sabda firman-Mu. Berkati kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Kita jumpa lagi dalam ibadah tanggal 29 Maret 2020. Kiranya dalam ibadah kita pagi hari ini kita semua diteguhkan, dikuatkan oleh Tuhan. Dan mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita membuka satu bagian firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 37. Kita buka Mazmur pasal 37 ayat 39 sampai ayat yang ke-40. Saya akan membacakan ayat-ayat ini dan Bapak Ibu dapat memperhatikan dalam Alkitab kita masing-masing. Demikian firman Tuhan. Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka, sebab mereka berlindung padanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini kita sedang ada dalam suatu situasi, suatu kondisi yang dapat dikatakan bahwa kita sedang ada dalam masa yang sulit, masa yang sukar, di mana kita diperhadapkan dengan suatu wabah yang kita tahu bersama, virus corona, membuat semua orang cemas, membuat semua orang panik. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak terkecuali, baik orang-orang yang percaya maupun orang-orang yang tidak percaya, semua kita rentan terhadap virus ini. Apa yang dapat kita lakukan? Kita sangat terbatas. Kita dapat mengandalkan apa yang kita miliki. Kita mau andalkan kekayaan kita. Kita mau andalkan pola hidup sehat kita. Kita mau andalkan tenaga dokter. Siapa yang dapat kita andalkan? Semuanya terbatas. Kita hanya bisa berserah, berharap kepada Tuhan. Dan pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan, di mana ada Tuhan menyatakan, memberikan janjinya bagi setiap kita, bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita berjalan sendiri. Dia memberikan janji-janji yang meneguhkan, menguatkan kita sebagai orang-orang percaya di dalam menghadapi situasi yang sulit, dalam menghadapi situasi yang sukar hari-hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya memberikan sebuah tema untuk kita renungkan bersama. Saya memberikan tema Strength in the Time of Trouble. Kekuatan pada masa kesulitan atau pada masa kesusahan. Saat ini kita semua ada dalam keadaan yang dapat dikatakan keadaan yang sukar. Tapi mari kita lihat janji Tuhan di dalam ayat-ayat yang sudah kita baca. Yang pertama, di dalam ayat yang ke-39 bagian A, orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Janji Tuhan yang pertama adalah Tuhan adalah keselamatan bagi kita. Tuhan adalah keselamatan kita. Apa artinya? Artinya bahwa kita tidak dapat mampu untuk menjaga diri kita dari bahaya maut, dari keadaan-keadaan yang sulit, keadaan yang sukar. Tapi Tuhan mampu untuk memberikan keselamatan bagi kita, karena Dia adalah tempat di mana kita berlindung dan kita memperoleh keselamatan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam bagian lain pemazmur juga mengatakan bahwa Tuhan adalah kota benteng kita yang kuat. Tuhan adalah gunung batu. Tuhan adalah menara perlindungan yang sempurna. Artinya, ketika kita dalam keadaan yang sulit, kita dalam keadaan yang sukar, hanya Tuhan yang mampu memberikan keselamatan. Hanya Tuhan yang mampu memberikan kepada kita kelepasan dari setiap bahaya, dari setiap bencana yang sedang melanda dunia, melanda Indonesia,
kita terbatas menjaga diri. Kita mungkin bisa menjaga pola hidup sehat. Mungkin kita bisa menjaga dengan obat-obatan, vitamin. Tapi sekali lagi, semua itu terbatas. Tapi kita memiliki janji Tuhan bahwa Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang maha kuasa, Dia yang tak terbatas itu, Dia menjanjikan bahwa Dia adalah keselamatan bagi kita. Yang kedua, janji Tuhan yang kedua di dalam ayat 39 dikatakan bahwa Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Saya membaca dalam terjemahan yang lain bahwa He is their strength in the time of trouble. Tuhan adalah kekuatan bagi kita di masa kesukaran. Tuhan adalah kekuatan kita. Yang pertama tadi adalah Tuhan adalah keselamatan kita. Yang kedua, Tuhan adalah kekuatan kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita sangat terbatas. Kekuatan kita terbatas. Bahkan firman Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan dirinya sendiri, yang mengandalkan kekuatan manusia. Tapi kalau kita bersandar kepada Tuhan, maka kekuatan Tuhan itu akan memberikan pada kita kemampuan menghadapi situasi-situasi keadaan yang sulit. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Paulus di dalam Efesus, saya ulangi, dalam Filipi 4 ayat 13 mengatakan bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Artinya bahwa hanya kekuatan dari Tuhanlah yang bisa membuat setiap kita berdiri teguh, membuat kita semua berdiri kokoh menghadapi situasi yang sulit, menghadapi situasi yang sukar, menghadapi keadaan yang saat ini membuat orang panik, membuat orang cemas, membuat orang takut. Banyak orang yang mengurung diri di rumah karena begitu takut dengan ancaman virus ini. Tetapi janji Tuhan bahwa Tuhan itu kekuatan kita, bahwa Dia sanggup memberikan kepada kita kekuatan menghadapi situasi-situasi yang sulit. Karena apa? Karena Dia juga sudah berjanji bahwa Dialah keselamatan kita. Kita berlindung pada Tuhan, bahwa Tuhan keselamatan kita, maka kita tidak akan pernah akan mendapatkan malapetaka, mendapatkan kecelakaan. Karena apa? Karena keselamatan kita bukan pada diri kita, bukan pada orang-orang dekat dengan kita, bukan pada kekuatan tim medis dan sebagainya. Tapi kekuatan kita, perlindungan, keselamatan kita itu datangnya dari Tuhan. Yang ketiga, janji Tuhan yang ketiga dalam bagian firman Tuhan ini adalah Tuhan adalah penolong bagi kita. Yang ketiga, yang pertama tadi Tuhan adalah keselamatan. Yang kedua, Tuhan adalah kekuatan bagi kita. Yang ketiga, Tuhan adalah penolong bagi kita. Di dalam ayat yang ke-40 dikatakan bahwa Tuhan akan menolong mereka. Dalam terjemahan King James, and the Lord shall help them and deliver them, dan membebaskan mereka. He shall deliver them. Ia akan membebaskan mereka from the wicked, dari kesukaran, dari kesulitan, and save them, dan menyelamatkan mereka because they trust in Him, karena mereka percaya kepadanya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dikatakan bahwa Tuhan akan menolong. Dia adalah penolong bagi kita. Ini janji Tuhan, bahwa kita tidak pernah dibiarkan berjalan sendiri menghadapi situasi sulit, keadaan yang sukar. Kita tidak dibiarkan berjalan sendiri. Tuhan Yesus juga pernah berkata sebelum Ia naik ke sorga, bahwa Ia akan meminta kepada Bapa supaya ada seorang penolong yang diutus untuk menyertai orang-orang percaya, menyertai umat Tuhan. Sampai kapan? Sampai kesudahan akhir zaman. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, 3 janji Tuhan buat kita pada pagi hari ini. Yang pertama, bahwa Tuhan adalah keselamatan kita. Yang kedua, Tuhan adalah kekuatan kita. Yang ketiga, Tuhan adalah penolong kita, dan pertolongannya sangat terbukti. Tapi Tuhan mau ada hal-hal yang harus kita lakukan. Ada 2 hal yang Tuhan inginkan kita lakukan dalam bagian firman Tuhan ini. Yang pertama, di dalam ayat 39 dikatakan orang-orang benar.
orang-orang yang berperilaku benar, orang-orang yang hidup sesuai dengan firman Tuhan, orang yang hidup sesuai dengan kehendaknya, yang melakukan segala perintahnya. Orang-orang yang demikianlah yang akan mengalami yang namanya Tuhan adalah keselamatannya. Janji Tuhan bahwa Tuhan adalah keselamatan mereka. Tuhan akan menyelamatkan mereka dari setiap bahaya jikalau mereka sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan. Kalau mereka sungguh-sungguh hidup benar, hidup sungguh-sungguh sesuai dengan kehendak Allah, maka Tuhan sendiri menjamin, Tuhan sendiri berjanji bahwa Ia adalah keselamatan bagi siapa? Bagi orang-orang yang hidupnya benar, cara pikirnya benar, kata-katanya benar, perilakunya benar. Jadi benar di sini tidak berbicara tentang hakikat kita sebagai orang benar. Tidak seorang pun di antara kita yang benar, seorang pun tidak. Kita dibenarkan hanya karena iman kepada Kristus. Kita orang berdosa yang telah dibenarkan oleh karena iman kepada Kristus. Tapi dalam konteks ini orang-orang benar adalah orang-orang yang berperilaku benar, orang-orang yang hidupnya sesuai dengan firman Allah, orang-orang yang hidupnya sesuai dengan perintah Allah. Dengan kata lain, orang-orang benar di sini adalah orang-orang yang hidup takut akan Tuhan. Ini adalah kunci untuk mengalami 3 janji Tuhan yang Tuhan kemukakan dalam firman Tuhan di dalam ayat 39 ayat 40. Yang kedua, kunci mengalami janji Tuhan ini adalah percaya kepada Tuhan. Di dalam ayat yang ke-40 bagian terakhir dalam terjemahan baru mengatakan bahwa sebab mereka berlindung padanya. Tapi dalam terjemahan King James mengatakan bahwa because, dikatakan apa? Saya baca sekali lagi untuk kita. Because they trust in Him. Karena mereka percaya kepada Tuhan. Apa yang mereka percaya? Yang mereka percaya adalah janji-janji Tuhan, firman-Nya mereka percaya. Mereka yakin bahwa firman Allah itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Allah yang berfirman, Dia pasti menggenapi firman-Nya. Ini yang kita pegang, ini yang kita imani, yang kita sungguh-sungguh yakini. Kemudian kata percaya kepadanya juga artinya kita menyerahkan seluruh hidup kita, mempercayakan keberadaan kita, mempercayakan segala situasi kondisi yang kita alami kepada Dia kita serahkan. Karena hanya Dialah yang sanggup memberikan pertolongan. Hanya Dialah satu-satunya keselamatan yang sempurna. Hanya Dialah sumber kekuatan kita. Di luar Kristus, di luar Allah, tidak ada keselamatan, tidak ada kekuatan, dan tidak ada pertolongan. Pertolongan yang sempurna, pertolongan yang terbukti di masa-masa yang sulit hanya datangnya dari Tuhan. Manusia terbatas menolong. Orang-orang terdekat kita sangat terbatas. Siapa yang dapat kita harapkan memberikan pertolongan? Manusia sangat terbatas untuk menolong sesama. Tapi Tuhan, Dia tidak pernah terbatas. Dia tidak pernah kekurangan cara untuk menolong kita. Dia sanggup memberikan pertolongannya di masa-masa sukar bagi setiap orang yang trust in Him, yang percaya kepadanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini ada 3 janji Tuhan. Yang pertama bahwa Tuhan adalah keselamatan kita. Kita yakin bahwa ketika kita sungguh-sungguh hidup benar di hadapan Tuhan, sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan, sungguh-sungguh hidup sesuai dengan firman-Nya, berpikir benar, berkata-kata dengan benar, berperilaku, bertingkah laku dengan benar, maka dimanapun kita berada, dalam keadaan apapun, keadaan sulit sukar sekalipun, di sana ada keselamatan dari Tuhan. Yang kedua, ketika kita sungguh-sungguh hidup benar dan kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, pada janji-janji Tuhan, perkataan-perkataan Tuhan, kita sungguh-sungguh berserah diri penuh kepadanya, maka Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Yang membedakan kita dengan orang-orang yang tidak percaya, ketika mereka dalam keadaan yang sulit, mereka bisa putus asa, mereka bisa stres,
Mereka bisa cari pertolongan pada manusia. Dan ketika mereka tidak mendapatkan pertolongan, mereka hidupnya hancur. Tapi orang-orang percaya, orang-orang benar, orang-orang yang hidup takut akan Tuhan, ketika ada masalah, ketika ada persoalan, ketika ada kesukaran, maka Tuhan memberikan kepada kita kekuatan, sehingga kita mampu menanggung setiap persoalan, melewati setiap kesulitan, masalah, tantangan dalam kehidupan kita. Dan kita akan menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Bersama dengan Tuhan kita pasti menang. Yang ketiga, ketika kita sungguh-sungguh hidup benar, ketika kita sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan dan percaya kepada Tuhan, maka janji Tuhan, Tuhan adalah penolong bagi kita. Dia akan membebaskan kita. Dia akan melepaskan kita dari kesulitan, dari kesukaran. Kesukaran tetap ada. Tuhan tidak mengangkat kesukaran itu, Tuhan tidak mengangkat kesulitan itu dari kita, tidak. Tapi Tuhan memberikan kita kekuatan. Tuhan juga memberikan pertolongan. Dengan apa? Melepaskan kita, membebaskan kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang kuat dan bertahan di tengah-tengah kesukaran, kesulitan. Dan kekuatan kita, pertolongan kita, keselamatan kita bukan dari diri, tapi bersumber dari Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita semua mungkin saat ini berada di rumah. Kita mau keluar kemana-mana, kita mungkin khawatir, kita mungkin takut. Pagi hari ini firman Tuhan datang kepada kita. Jangan pernah takut. Kita ingat ada 3 janji Tuhan. Tuhan adalah keselamatan kita. Yang kedua, Tuhan adalah kekuatan kita. Dan yang ketiga, Tuhan adalah penolong kita. Tuhan cuma mau 2 hal kita lakukan. Hidup benar di mata Tuhan. Hidup sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Sungguh-sungguh hidup sesuai dengan firman-Nya. Hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Dan yang kedua, Tuhan mau supaya kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Trust in Him. Percaya kepadanya. Apa yang kita percaya? Kita mempercayai pribadinya. Kita mempercayai perkataan-perkataannya. Kita mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Berserah diri penuh kepadanya. Kita yakin bahwa Dia adalah keselamatan kita, Dia adalah kekuatan kita, dan Dia adalah penolong kita. Dan itu akan terjadi, terbukti dalam kehidupan kita. Setiap orang percaya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita merenungkan firman Tuhan ini. Dan kita semua harus sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan. Kita sungguh-sungguh melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Mengapa? Karena masa-masa yang sulit saat sekarang ini, masa-masa yang sukar sekarang ini, tidak ada yang dapat kita andalkan, tidak ada yang dapat kita banggakan. Kekuatan kita, kekayaan kita, kesehatan kita, tidak ada yang dapat kita banggakan. Di pagi hari ini kita mau datang berserah diri penuh kepada Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh percaya kepadanya, mempercayakan hidup, pegang firman, pegang janji-janjinya. Dan kita akan menyaksikan bahwa Tuhan akan menyelamatkan kita, memberikan kita kekuatan, memberikan kepada kita pertolongan, sehingga kita menjadi orang-orang yang memiliki kekuatan di dalam masa-masa yang sukar. Strength in the time of trouble. Kekuatan di masa yang sulit, di masa yang sukar. Dari mana kekuatan kita? Dari Tuhan. Tuhan keselamatan kita, Tuhan kekuatan kita, dan Tuhan adalah penolong kita. Pertolongannya itu sungguh amat sangat terpenting. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di akhir renungan kita pada pagi hari ini, saya mengajak kita semua berdoa. Kita berdoa supaya Tuhan memberikan kepada kita keselamatan, Tuhan memberikan kepada kita kekuatan, dan Tuhan memberikan kepada kita pertolongannya. Kita saat sekarang ini sedang ada di masa-masa yang sulit, ada di masa-masa yang sukar, tapi janji Tuhan, orang-orang yang hidupnya benar, orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepadanya, maka Tuhan akan menjadi keselamatan bagi dia. Tuhan akan menjadi sumber kekuatan bagi dia. Tuhan juga adalah sebagai penolong di dalam masa-masa yang sukar. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita semua,
memberkati kita semua, memberikan kepada kita keselamatan, kekuatan, dan pertolongan itu nyata kita alami dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini kami sudah mendengarkan sabda firman. Berkati kami, berikan kami kekuatan, berikan kami pertolongan, berikan kami keselamatan di dalam kehidupan kami di masa-masa yang sulit yang sedang kami hadapi. Kami percaya kami tidak berjalan sendiri, tapi kami percaya bahwa Tuhan adalah keselamatan kami, Tuhanlah kekuatan kami, dan Tuhanlah penolong kami. Dan itu sungguh amat sangat terbukti dalam kehidupan kami. Dimanapun kami pergi, kami melangkah, kami percaya janji Tuhan, ya dan amin. Penyertaan, perlindungan, kekuatan, keselamatan itu akan menjadi bagian kami. Dan Roh Kudus kiranya menolong kami supaya sebagai orang-orang percaya kami mau sungguh-sungguh hidup benar di hadapan Tuhan, hidup sungguh-sungguh takut akan Tuhan, dan mempercayai Tuhan di segala situasi, di segala kondisi yang kami alami. Biarlah hidup kami serahkan sepenuhnya, berserah diri kepada Tuhan, dan kami mau mempercayai setiap janji dan perkataan Tuhan, bahwa Tuhan yang berfirman, Tuhan sendiri akan melaksanakan firman, sehingga tidak ada firman yang kembali dengan sia-sia, akan menjadi kenyataan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dan bersyukur untuk firman-Mu pagi